Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Salsabila, NIM 2230528 dari PPG Kimia, PPG Perjabatan Kimia Gelombang 2, STT KWNP. Baiklah, saya akan mempresentasikan program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi dan direfleksi saat PPL 1. Yang judulnya Pengaruh Metode Pembelajaran Kolaboratif Materi Hukum Dasar Kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10 S1 SMA Negeri 10 Padang. Hal ini ditujukan untuk pameran ujian akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang mana lokasi pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 13 Februari tahun 2023 di kelas 10 S1 SMA Negeri 10 Padang. Latar belakang masalah, pembelajaran kimia di lapangan cenderung monoton, seharusnya menyenangkan, dan karena dampak PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan peserta didik harus tinggal tidak bertemu dengan guru dan teman-temannya, maka diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran bermakna. Nah, solusinya di sini dengan memberikan stimulus kepada peserta didik dan melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Menurut penelitian Novita tahun 2019, di mana pengaruh metode pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan menurut penelitian Muhaimin tahun 2021, peningkatan hasil belajar didapatkan saat menggunakan metode pembelajaran kolaboratif pada hukum dasar kimia. Nah, di sini ada siklus lesson study yang mana ada plan, do, and see. Jadi plannya adalah merencanakan perangkat pembelajaran, lalu do melaksanakan proses pembelajaran. Bisa kita lihat di sini dalam kelas saat saya mengajar. Lalu C-nya adalah melakukan refleksi pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil pelaksanaan, peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran, serta pengaruh metode kolaboratif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada modul ajar yang saya gunakan saat di kelas. Bisa di-scan pada barcode berikut. Nah, pada refleksi ada faktor penyebab keberhasilan, yaitu dengan memberikan stimulus yang tepat. Selanjutnya, peserta didik aktif dalam pembelajaran. Kendala yang dihadapi, kurangnya persiapan perangkat dan media di awal PPM. Sedikit cerita, waktu itu saat siklus di SMA 10 mungkin proyektornya kurang mencukupi, jadi hari itu kami tidak dapat. Dan kedua, kendalanya adalah pembelajaran cenderung monoton karena pelajaran kimia tadi kurang menyenangkan. Solusinya di sini dapat menyiapkan perangkat dan media yang digunakan sebelum pembelajaran dan penekanan konsep materi pada pertemuan siklus selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada kritik, saran, dan pertanyaan dari rekan-rekan semua? Silakan. Pada Kaica. Terima kasih kepada Aca yang sudah menjelaskan tentang best practice dari PPL terbimbing yang telah Aca lakukan. Di sini yang saya ingin tanyakan, kan berdasarkan pengaruh metode pembelajaran kolaboratif di hukum dasar kimia itu menghasilkan pelaksanaan peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran serta pengaruhnya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dapatkah Aca menjelaskan data yang mendukung hasil yang seperti ini? Soalnya di sana saya tidak melihatnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Masih pada Kaica. baik. Selanjutnya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Kavia akan mencoba menanggapi terkait dengan pelaksanaan pameran dari saudari Aca. Nah, untuk penampilan saya rasa itu sudah bagus, untuk pemaparan juga sudah lumayan bagus, dan mungkin terkait dengan sama dengan Kak Ca tadi terkait dengan hasil, berarti bagaimanakah proses pelaksanaannya? Apakah ada aplikasi post-testnya, dan apakah soal yang digunakannya sama, dan hasil yang didapatnya itu apakah hasilnya itu emang terlanjur jauh atau seperti apa? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan pada baik, terima kasih atas waktunya. Saya Julia Wulandari ingin memberikan sedikit pertanyaan dari Kaca untuk komentar
tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ica sama Refni. Pada faktor penyebab keberhasilan itu ada pemberian stimulus yang tepat. Nah, dalam proses pembelajarannya bagaimana stimulus yang diberikan oleh penyaji sehingga proses pembelajaran tersebut dapat berhasil dilaksanakan di kelas. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama untuk dari Kak Khairulisa dan Kak ini mungkin pertanyaannya hampir sama sekali tadi. Untuk hasil belajarnya ada dilakukan di awal tes diagnostik, tapi untuk tes post tes soalnya tidak ada sama. Tapi menurut hasil belajarnya memang meningkat dari sebelumnya. Tapi tidak dibuatkan grafisnya sih, saya mohon maaf. Kalau untuk Kak Ulan, tadi katanya faktor keberhasilan adalah pemberian stimulus yang tepat. Nah, saat sebelum saya tampil itu ada guru pamong saya memberikan saran, yaitu untuk memberikan pertanyaan pemantik saat melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan stimulus waktu itu hukum dasar kimia dengan memberikan contoh pertanyaan bagaimana cara pembuatan kue. Di sana mulai anak-anak itu sudah aktif dan pada dasarnya mungkin anak kelas S1 seperti teman-teman yang ketahui mungkin sudah aktif juga. Sekian. Sekian penampilan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.心は進化するよも